Para sahabat, tahun 2006, jadi udah lama sekali ya. Saya dan teman-teman menulis sebuah buku bertitel Kaya Proyek Miskin Kebijakan. Lalu anak judulnya Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa. Yang sudah tentu pembangunan desa itu sudah melegenda selama puluhan tahun, ditorehkan oleh Orde Baru dan sampai sekarang ini menjadi satu mantra tujuan primadona dan ya begitulah lah ya. Nah, hari-hari ini saya sering berbicara begini. Kaya kebijakan, miskin kebajikan. Jadi ini ada dua frasa ya. Kaya proyek, miskin kebijakan, dan yang kedua kaya kebijakan, miskin kebajikan. Ini seolah-olah ini sama. Seolah-olah beda. Kalau yang kedua tampaknya ini inovasi ya. Artinya kayaknya kebijakannya sudah kaya untuk menggantikan yang lama. Tapi sebenarnya esensinya ya sama. Kalau hari-hari ini itu kaya kebijakan itu intinya ya proyek. Jadi kebijakan itu lahir dalam bentuk proyek. Proyek itu ya top down. Top down lah. Dalam bahasa saya, miskin kebajikan itu artinya ya miskin tentang nilai. Nilai itu ya soal kebaikan untuk orang banyak, terutama kebaikan untuk desa. Memang punya nalar banyak, tapi nalarnya ya nalar kacau. Nalar teknokratik itu kan nalar yang melakukan reduksi. Jadi mereka tidak mengendaki ada subjek yang mandiri, yang merdeka gitu. Meskipun kata-kata mandiri dipakai ya selalu menghadirkan nalar yang selalu kontradiksi. Dalam bahasa sekarang ya begini ya. Ya desa itu disuruh mandiri tapi dikendalikan, atau bahasa lokalnya ya ibarat ular ini kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Nah dibalik melepas kepala memegang ekor ini kan di sana ada proyek. Proyek itu nalar, bukan nilai ya. Dan dibalik nalar itu ada nafsu, ada interest yang bikin itu. Memang ini nalarnya itu ada semacam the good intention, ada semacam niat baik, ada the will to improve, ada kehendak untuk memperbaiki desa dengan pembangunan desa yang dirancang sedemikian rupa dari Jakarta secara top down agar desa itu maju. Karena mereka melihat desa itu sebagai situs itu ya, keterbelakangan, ketertinggalan itu. Lalu menghasilkan nalar, oh ini desa diperbaiki dengan cara begini-begini gitu ya. Itu juga sering disebut sebagai kekuasaan yang produktif tetapi menghasilkan kontraproduktif. Artinya ya kontradiksi. Intinya proyek ya. Dua frasa tadi ya intinya proyek. Proyek itu juga menarik sapi kurus dengan tali yang banyak, besar, dan panjang. Sapinya tetap kurus, ada di mana-mana di seluruh penjuru negeri ini. Ya tetap kurus. Tapi talinya ini loh yang besar, panjang. Artinya ada semacam industri untuk industri dalam pengertian tanda petik ya olok-olok ini ya. Jadi proyek itu ya industri bagi pengelola, tapi bagi desa itu kekuasaan. Maksudnya kekuasaan yang digunakan untuk mengendalikan desa dengan proyek. Nah, soal sapi kurus yang ditarik dengan tali besar dan panjang itu kan sebenarnya secara esensial ya korupsi sebenarnya. Tapi ini korupsi yang dilegalkan. Dengan kata lain, proyek itu adalah
korupsi yang dibenarkan dengan nalar, nalar akademik, nalar teknokratik, atau dijustifikasi dengan nalar akademik teknokratik dan dilegalisasikan dengan aturan hukum. Ya, intinya sebenarnya esensinya korupsi itu moralnya itu apa namanya, ya mereka bermoral ya, anti korupsi dalam pengertian mencuri itu, tetapi ini mencurinya itu itu tadi. Ya gambarannya itu kalau ada stunting seperti disampaikan Presiden, ada duit 10 miliar yang digunakan untuk target itu ya 2 miliar, yang digunakan perjalanan dinas itu 3 miliar, yang digunakan untuk meeting itu 3 miliar, yang lainnya untuk biaya operasional, administrasi, pajak dan sebagainya. Jadi artinya sebenarnya kalau dihitung itu ya, ini angka ilustrasinya Presiden, itu 6 miliar dibandingkan dengan 2 miliar. 2 miliar itu ya sapi kurus. Tapi kalau 6 miliar itu ya tali yang buahnya yang besar dan panjang gitu. Dari penjuru negeri sampai ke Jakarta itu makanya talinya sangat banyak. Itu korupsi sebenarnya. Tapi kan kalau mereka mengkonsumsi korupsi itu ya nyolong gitu. Nyolong yang dilarang oleh norma. Tapi mereka proyek ini kan dibenarkan ya. Sekali lagi dijustifikasi dengan nalar akademik dan dilegalkan menjadi legal dengan aturan. Gitu. Jadi ya proyek. Dan selain proyek menguntungkan mereka, proyek ini kan mendefinisikan subjek-subjek, Anda harus begini, Anda harus begitu gitu. Harus 40% untuk ini gitu. Stunting harus ini, pakai indikator. Jadi ya proyek, indikator, alat, aplikasi itu lalu menjadi kekuasaan bagi desa. Jadi kalau ini kan buah dari modernisme ya. Modernisme itu berbeda dengan liberalisme. Orang Indonesia itu anti liberalisme tapi memuja modernisme, ini kan tolol ini, ya. Jadi kita ini belajar sama Barat bukan belajar pada bagaimana Barat memandang dirinya dengan liberalisme, tetapi kita itu belajar modernisme. Modernisme itu adalah ciptaan Barat ketika mereka memandang kita, itu ya. Jadi kan goblok ini, suka modernisme tapi anti liberalisme. Dan lebih suka neoliberalisme ya. Jadi neoliberalisme itu kan buah, dia bukan anaknya liberalisme, bukan. Tapi dia sudah dimodifikasi sebenarnya turunan dari modernisme. Kemajuan itu ya. Nanti desa supaya maju tidak tertinggal dan sebagainya, ini kan itu namanya modernisme ya. Ya, jadi sekali lagi ini proyek-proyek itu kan miskin kebajikan, miskin nilai, bahkan juga miskin moral. Nalarnya pun bukan nalar ilmu amaliyah, tapi nalar ilmu ilmiah. Sekali lagi ilmu ilmiah itu kan jauh dari nilai. Terutama nilai kerakyatan, kemandirian, kedaulatan dan sebagainya itu termasuk keadilan ya. Itu jauh. Dan proyek seperti stunting ini kan sama ini. Jadi dia juga sebagai ekspresi kekuasaan untuk mendefinisikan subjek menurut indikator dan perspektif indikator data yang mereka buat. Bukan memerdekakan. Nanti sama juga dengan proyek-proyek dari Kementerian Dikbud ya, entah MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini. Konsepnya, keywordnya merdeka itu kan sebenarnya liberalisme sebenarnya. Tetapi cara kerjanya modernisme. Banyak singkatan-singkatan, proyek itu kan melahirkan banyak singkatan yang menjadi orang itu goblok. Yang bikin goblok lalu digunakan untuk menggobloki orang lain. Jadi kalau
Misalnya kalau saya ditanya singkatan-singkatan juga tidak tahu saya. Banyak banget. Ada ISK, ada PEPA, ada PPKM, ada MBKM, ada macam-macam tuh, banyak banget lah. Yang saya juga nggak ngerti. Kalau saya misalnya ikut debat ditanya singkatan juga nggak ngerti, tapi saya hanya mengatakan bahwa saya tidak perlu tahu terhadap apa yang tidak perlu diketahui gitu. Jadi kalau pertanyaan tentang singkatan itu kan pertanyaan yang tampaknya pinter tapi sebenarnya goblok, bodoh itu. Nah itu namanya kekuasaan. Jadi singkatan itu kan produk dari proyek yang nanti ada target, ada indikator, ada alat yang tampaknya untuk membawa kebaikan-perbaikan, tetapi sebenarnya ya ini adalah pembodohan. Ya, itu modernisme itu begitu, beda dengan liberalisme. Kalau liberalisme itu pembebasan, tapi kalau modernisme itu apa namanya? Kebenaran yang berdampak bagi apa namanya? Keburukan. Atau orang juga sering mengatakan seolah-olah benar padahal salah. Jadi kesalahan yang dibungkus dengan kebenaran itu kan namanya kebohongan gitu. Dan modernisme itu banyak melakukan kebohongan itu. Jadi seakan-akan membawa the will to improve, memperbaiki, tetapi hasilnya adalah kontraproduktif. Ya salah satu yang kontra ya itu tadi, menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Jadi ini yang saya sebut dengan kebijakan miskin kebajikan. Kebijakannya kaya banget, banyak, tapi menghasilkan proyek sama dengan dulu gitu ya. Kaya proyek, miskin kebijakan. Sekarang kebijakannya diperbanyak, tapi ya intinya ya tetap proyek gitu ya. Sekali lagi ini paradoks yang luar biasa, ini kekuasaan yang produktif tetapi kontraproduktif alias ini kontradiksi ya. Saya kira begitu.